atau stabilitas transaksi dari jaringan Ethereum. Oke, ya kita akan coba cek bagaimana price action OP. Seperti apa? Bahas PP bang, siap serok lagi katanya dari Mas Excel Rio. Oke, yang mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oh cukup, tenang-tenang aja, baru setengah jam soalnya. Oke, kita gas teman-teman ya untuk optimism. Sebentar sih, gue ngoceh terus dari tadi, ngerokok dulu lah biar gak ngantuk. Rokok cuy, rokok. Udah sediain udut belum? Ntar ngantuk lagi. Kita ngelihat market mulu. Oke, ini optimism ya. Waduh, optimism. Jangan masuk optimism ya. Ini agak rawan nih Mas siapa namanya nih? Mas Muhammad Ainul Yakin ya. OP, Bang, katanya. Ini optimism sepertinya akan ada chance turun nih ya, jangan masuk. Ini untuk open shot mungkin ya, memungkinkan, tapi kayaknya untuk stop lossnya agak gede nih ya kalau lu pasang sekarang. Tapi memang ini optimism akan ada suatu penurunan ya. Volume transaksinya nge-support banget, banyak sekali penjualan. Oke. Dan kita bisa melihat di sini MACD-nya juga oke lah, MACD-nya belum confirm penurunan ya. Artinya kalaupun memang ada penurunan, ini bukan suatu penurunan yang besar. Oke. Dan terus kita cek juga untuk stok RSI nya, ini sudah dead cross, jadi lu harus hati-hati ya. Kalau lu main spot jangan masuk dulu, tunggu tunggu stok RSI nya di bawah baru lu sikat masuk ya. Kalau belum di bawah jangan masuk ya, karena ini bisa jadi potensinya seperti ini. Nah gitu ya, jadi harap hati-hati optimism ya, harap hati-hati optimism nih ya. Tapi kalau lu main short ya, ini kesempatan sebenarnya, cuma kita akan lebih cek di time frame yang lebih kecil ya, apakah ini kesempatan atau justru ini malah akan ada suatu kenaikan dulu bang sebelum dibanting. Nah itu mungkin pertanyaan yang cukup bagus ya. Kalau kita cek, sebentar, kalau kita cek di time frame yang ini ya, di time frame 1 hari ya, time frame 1 hari nih sepertinya. Nah ini gue pikir ya, ini akan ada suatu konsolidasi men di sini men. Jadi sebelum apa namanya, sebelum dia turun gitu ya, sebelum dia turun lebih dalam gitu ya. Ini yang gue lihat ya dari pola-pola track record pergerakannya. Jadi nanti model kayak gini nih. Nih lu bisa perhatikan ya. Nih. Ini yang gue kasih tanda kuning. Jadi sebelum dia turun dalam, gue pikir ini akan konsolidasi nih, persis banget kayak ini. Tuh, sebentar. Yang gue lihat seperti itu soalnya. Nih. Ya. Jadi dia ada chance gimana ya? Sebelum dia turun bareng, dia akan ngebuat suatu double top dulu di konsolidasinya gitu, temen. Maksud lu gimana sih bang? Gini. Lu bisa perhatiin tanda panah yang gue buat. Ya, ini kan top pertama ya kan? Top pertama dalam konsolidasinya, lu bisa perhatikan. Nah, yang pergerakan sekarang ini kan baru satu men. Ini baru satu, dia baru satu ngebuat top. Nah, ada kemungkinan ini akan ngebuat top yang satu lagi. Artinya untuk short term gue pikir ini akan ada kenaikan ya. Kenaikan. Tapi ingat ya teman, ini confirm loh ya. Maksudnya kalau misalkan dia benar-benar fix nanti ngebuat suatu double top ya, ini bisa penurunan yang cukup lumayan. Yang kalau kita kita lihat secara histori, setelah dia benar-benar confirm double top di sini, ini total penurunannya ini bisa mencapai 32%. Jadi jatuhnya gimana sih maksud lo bang? Gini. Ya, nih lu lihat ya. Ini kan pergerakannya gini men, langsung gejar gini. Nah, hal ini juga sepertinya akan diulang nih ya. Ini kayaknya akan diulang di gini nih, sebentar. Nah nih lu bisa perhatikan. Nah anggaplah seperti ini. Nah ini sepertinya akan diulang ya. Jadi ini ada chance turun sedikit dan naik, baru kebanting lebih dalam. Jadi saran gua apa? Hati-hati. Oke. Nah Silem, salam Mas Didi ya, bantu cek hyperliquid katanya. Oke, nanti kalau waktunya cukup Mas ya, karena ini masih banyak ya. Betul, Okto tadi udah ya. Oke, jadi itu harap hati-hati ya. Ini time frame 1 hari. Nah
Apakah memang benar bang ini akan ada suatu kenaikan? Kalaupun memang ada kenaikan itu nyampe mana? Ya kalau dia ngikutin persis pola pergerakan di tanggal 23 Oktober, gue pikir ya dia akan back to sekitar 34 lagi. Tapi mungkin ini akan ada koreksi tipis lagi ya. Sebentar. Kayak gini nih cuy, sebentar. Jadi kalau memang dia ngikutin secara histori, harusnya dia bisa menuju di level 33 lagi di area sini nih. Ya, harusnya dia bisa di area sekitar 33 lagi nih. Nanti bakal kita cek di time frame yang lebih kecil ya, 33 atau 34 lah. Ya dia harusnya bisa ke situ lagi. Sekarang per gua live itu di 32, sekarang. Jadi ini pola-pola pergerakan yang cukup mirip ya. Pola-pola pergerakan cukup mirip di tren turunnya ini. Ya, nah kita akan coba cek di time frame 4 jam apakah emang bener nih memungkinkan untuk naik bang. Karena di time frame 1 hari memungkinkan turun. Gini cuy, kalau di time frame 1 hari itu memungkinkan turun dan time frame 4 jam itu memungkinkan naik, berarti apa? Di time frame 4 jam adapun kenaikan itu bukan suatu kenaikan yang besar gitu ya. Dan kita cek teman di time frame 4 jam untuk volume transaksinya ini lumayan men. Lumayan. Ini paling nggak ya bisa lah ya nge-push dikit gitu teman. Nah, yang gue lihat di sini, nah, lu bisa lihat ya. Di time frame 4 jam ini udah oversold. Artinya apa? Di time frame 4 jam titik penjualannya udah cukup tinggi. Artinya ini udah waktunya dia back ya, atau recovery dikit lah ya. Jadi ini udah ada chance untuk dia gini. Bes gitu ya. Berarti fake ya. Berarti ini time frame di time frame short term ini akan ada kenaikan. Short termnya ini akan ada kenaikan tapi nggak besar, makanya lu jangan tamak-tamak. Nah ini. Nah kalau kita cek sebentar ya. Bang, kalau gue pengen main aman gimana? Kalau pengen main aman, lu tunggu penurunan. Meskipun ini nanti naik, udah biarin aja. Kalau udah turun tajam, misalkan nih dia turun di kepala 2 ya, kepala 0,25 atau 0,28, lu baru masuk. Itu lebih aman. Apalagi misalkan nih, gue gak mau bang masuk sekarang, ini dia cuma naik presentasinya berapa, sedangkan turunnya lebih banyak. Nah, kalau misalkan lu ada pikiran seperti itu, saran gue, lu tunggu di resistance ini, di support, lu tunggu aja di supportnya sini nih. Nah di area 29 itu aman kalau menurut gua, lebih aman di 29 ini. Tapi untuk ke situ butuh berapa hari bang ya, nggak tahu, mungkin bisa 2 atau 3 hari lagi ya, karena ini kan time frame 4 jam, jadi masing-masing candle itu mewakili 4 jam ya. Jadi ini kalau misalkan dia sampai ke 29 ini butuh berapa candle? 1, 2, 3 ya, mungkin 1-2 harian itulah ya. Jadi seperti itu teman yang gue lihat ya, time frame 4 jam ini chance naiknya itu cukup lumayan. Jadi gue pikir dia akan ngebidik level sini sih, sebentar ya. Gua akan coba deh ya, sebentar gue akan cek dulu ya. Oke ya, ini untuk short term. Sebentar. Gue pikir dia akan ngebidik sini nih teman, untuk short term ya. Sini kita kasih target ya di 33 sampai 34 itu aja kenaikannya ya. Artinya ada chance naik berapa nih, 3 sampai 6%, 3 sampai 6% itulah target kita ya, jangan tamak-tamak pokoknya. Itu yang gue lihat teman. Oke, next berikutnya ini OP ya.